Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin nurjat illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas dua pertanyaan dari saudara-saudara kita. Pertanyaannya, bagaimana cara mengenal Allah dan bagaimana cara menfanakan diri? Dua pertanyaan ini saling berkaitan. Subhanallah. Saudara, yang pertama, bagaimana cara mengenal Allah? Terus terang, mengenal Allah itu jauh lebih mudah daripada mengenal diri. Artinya, mengenal Allah itu sangat gampang. Sangat gampang. Tapi yang susah adalah mengenal diri sendiri. Saudara, perlu diketahui bahwa Allah itu sudah nyata, bahkan sangat nyata daripada yang nyata. Jadi Allah itu tidak perlu dicari. Tidak perlu dicari lagi. Perlu saudara ketahui bahwa awal mula alam ini sebenarnya Allah itu sendiri datang menjelaskan dirinya atau menyatakan dirinya. Maka alam inilah disebut alam nyata atau alam penyaksian. Perlu saya pertegas, alam inilah yang nyata ini disebut alam penyaksian, alam musyahadah. Kalau bukan
alam yang nyata. Apa yang kita bisa saksikan? Menyaksikan itu jelas, nyata. Bukan yang reman-reman. Subhanallah. Inilah alam nyata disebut alam musyahadah. Lalu bagaimana cara mengenal Allah? Saudara, mengenal Allah kita harus mengenal diri terlebih dahulu. Sekali lagi, kalau kita mau mengenal Allah, maka kita harus mengenal diri terlebih dahulu. Di situ dijelaskan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Dan barang siapa mengenal Tuhannya, maka fanalah wujud dirinya. Artinya kalau kita sudah mengenal Allah, berarti kita sudah fana. Tidak ada lagi kita, yang nyata adalah Allah. Tidak ada lagi kita, yang ada hanyalah Allah. Kita tidak bisa mengenal Allah kalau kita belum fana atau belum mati. Dengan bahasa lain, kita tidak akan bisa mengenal Allah kalau kita masih selalu merasa ada, atau masih ada keakuan diri. Karena diri inilah hijab yang paling tebal, sehingga kita tidak bisa tembus mengenal Allah. Jadi kita harus menfanakan diri dulu. Fana itu, mati itu bukan mati seperti dibawa dikubur, ditanam, bukan seperti itu. Di sini yang dimaksud fana atau mati adalah mati maknawiyah. Sifat-sifat maknawiyah itu harus difanakan. Apa yang dimaksud sifat maknawiyah? Sebenarnya sifat maknawiyah itu adalah sifat ma'ni bagi Allah. Tapi setelah sampai pada kita, maka disebut sifat maknawiyah. Itulah yang harus difanakan, ditiadakan, dikembalikan kepada yang punya hak. Siapa itu yang punya hak? Ya Allah. Dikembalikan. Dari Allah harus kembali kepada Allah. Apa yang dimaksud sifat maknawiyah? Yaitu kodrat, iradat, ilmu hayat sama basar kalam. Karena inilah sebenarnya hak Allah yang ada pada diri kita, yang selalu kita akui. Kuasa, berkehendak, ilmu hayat, mendengar, melihat, berkata-kata. Itu semua hak Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak, Allah yang berilmu atau mengetahui, Allah yang hidup, Allah yang mendengar, melihat, dan berkata-kata. Tapi kita akui, inilah kesalahan. Inilah yang harus kita kembalikan kepada Allah, atau ditiadakan, dalam bahasa lain difanakan dalam diri kita.
Subhanallah. Itulah sebabnya sering saya katakan di dalam konten-konten saya, jangan pernah merasa ada. Kalau kita selalu merasa ada, kita bermusuhan dengan Allah. Kesombongan yang paling besar adalah kita selalu merasa ada. Karena kita ini tidak ada, tidak punya daya upaya. Tidak punya daya upaya, tapi kita masih merasa mendengar, melihat, berkata-kata. Berarti kita punya daya upaya. Inilah satu kesalahan kita. Kembalikan semua. Serahkan semua kepada Allah. Karena memang itu adalah milik Allah. Tapi kita akui. Aku yang mendengar, aku yang hidup, aku yang berilmu. Itu sudah kesalahan. Kalau kita semua kembalikan kepada Allah, bahwa Allah mendengar, melihat, dan berkata-kata, kita tidak punya apa-apa lagi. Itulah makna fana. Mati. Bukan mati seperti kita sering saksikan, dipikul, dikuburkan. Bukan seperti itu. Yang dimaksud di sini fana atau mati. Mati maknawiyah. Sifat-sifat maknawiyah itu yang harus kita tiadakan, dikembalikan kepada Allah. Sekali lagi saya perjelas saudara, kita tidak bisa mengenal Allah kalau kita masih selalu merasa ada. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.